Malam di gang setia tak pernah benar-benar sunyi. Sejak warung kecil di pojok itu membuka gerainya. Lampu neon haja kuning menggantung miring di atas papan, bertuliskan pisang crispy, rindu hurufnya setengah pudar. Tapi tiap kali ada tren baru di kota, antrean datang lagi. Anak muda dengan jaket tebal, ibu-ibu yang pulang kerja, sampai selebgram lokal yang selalu butuh konten. Semua rela berdiri menunggu sekotak pisang renyah dengan saus keju, coklat cair, sereal, dan topping aneka warna. Mira menutup rapat pembungkus plastik. Tangannya lincah, kebiasaan yang diwariskan dari ibunya. Lipat kertas, tusuk lidi, simpan pisang di kotak berlapis. Dia bekerja di warung itu sejak setahun lalu, bukan karena pilih-pilih, melainkan karena hutang yang menunggu dan gaji yang bisa menghidupi adik kecilnya yang baru masuk sekolah. Warung ini memberi mereka napas, tapi ada yang tak biasa malam itu. Udara malam terasa berat, seperti sebelum hujan deras. Hanya saja tak ada angin. Suara penggorengan bergemuruh, plastik renyah, dan tawa pelanggan seakan tertelan sesuatu. Myra menatap kotak pisang yang baru saja ia susun rapi. Sekilas, permukaannya berwarna emas, bergelembung, renyah sempurna untuk video singkat. Namun ada satu pisang di pojok yang tampak berbeda. Kulitnya sedikit lebih kusam, seperti kehilangan kilau. Mira mengernyit dan mengusapnya dengan ujung jari terasa hanggut. Terlalu hangat untuk makanan yang baru saja digoreng. Kabar mulai beredar di grup-grup kecil. Pisang-pisang itu bukan biasa. Awalnya hanya lelucon, cerita-cerita viral tentang supplier yang aneh, tentang tangan yang terlihat menaruh buah di kotak saat malam. Tapi lelucon cepat berubah jadi bisik-bisik ketika seorang pelanggan mengunggah video singkat. Di dalamnya terlihat sekilas bayangan seseorang yang berubah bentuk di samping warung. Video itu mendapat ribuan komentar, lalu menghilang akun pengunggahnya. Ditutup semalam setelah banyak orang mengolok. Namun cerita melekat seperti oli. Pada penggorengan, Mira tidak percaya santet atau hal-hal gaib. Dia percaya pada angka berapa pisang harus dipotong, berapa sendok balutan harus dituang, agar rasanya sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi rasa ingin tahu manusia sering lebih kuat daripada kepercayaan. Ketika malam mulai sepi dan jarum jam menempel pada angka 12, ia melihat sosok tua berjalan cepat dari arah gudang supplier Pak Jaya yang selama ini dipercaya mengantar pasokan pisang dari kebunnya di tepi kota. Pak Jaya orang yang pendiam, selalu mengenakan sarung dan topi lusuh, serta tas rotan yang selalu menutupi sesuatu. Mira sering melihatnya menaruh kotak di ruang belakang, lalu menghilang sebelum matahari sepenuhnya terbit. Kepalanya menoleh ke arah warung, dan di matanya Mira membaca sesuatu yang tidak bisa ia tarah kata. "Ada apa, Mi?" tanya Fajar, pemuda yang membantu di malam hari, sambil memutar musik dari ponselnya. Suaranya biasa, tapi malam itu terdengar rapuh. Mira menunjuk kotak itu, tak berani bicara lebih jauh. Fajar mengangkat alis, kemudian tertawa kecil. "Mungkin cuma panasnya," katanya. "Orang-orang lebay saja. Sekarang yang penting jadi konten." Tapi ketika mereka membuka salah satu kotak untuk mengambil topping stok, udara seketika berubah. Bau manis yang biasa kombinasi gula, minyak kelapa, dan vanila terusir oleh bau lain. Bau besi basah, sedikit seperti darah yang sudah lama kering. Fajar berhenti menata topping. Senyumnya rontok. Di belakang, mesin mixer bergetar ringan, padahal tak ada yang menyentuh saklar. Di balik tawa yang dipaksakan pelanggan, terdengar suara kecil, hampir seperti napas seseorang menahan dingin. Keesokan harinya, di warung sudah ada antrean hingga trotoar. Video reels tentang
topping baru mereka sukses lagi. Mira memaksa diri, tersenyum pada kamera, meminta maaf pada adiknya karena pulangnya terlambat. Hajat hidup menuntutnya, tapi kepala Mira penuh bayangan. Gambar Pak Jaya menyalakan lilin di tengah kebun. Sosok yang tidak sepenuhnya manusia menunduk di bawah pohon pisang dan sekuntum daun pisang yang menyerap cahaya seperti kaca. Penasaran menggerogoti seperti kutu. Malam itu, setelah warung tutup dan kursi-kursi di balik meja, Mira mengunci pintu belakang dan mengendap ke gudang. Ia menunggu sampai jam 1 pagi, kemudian melangkah ke jalan kecil yang menuju kebun penyuplai. Jalan itu sunyi, hanya ada suara kerikil yang tertindih, jejak langkahnya. Di kebun, bayangan tampak menempel pada batang pisang. Bulan pucat menyorot daun-daun, membuat mereka terlihat seperti sayap. Di tengah kebun, ada lingkaran tanah yang tampak seperti bekas tumpahan daun pisang disusun rapi. Dan di tengahnya, ada sebuah kotak kecil beralas kain hitam. Pak Jaya berdiri di sana. Tubuhnya membungkuk. Suaranya bergema seperti doa yang tak Mira mengerti. Di pinggir lingkaran, ada susunan pisang yang tak biasa. Tidak dalam tandan, melainkan satu persatu, rapi seperti barisan korban dalam upacara. Mira membeku. Ia tak berani mendekat, tapi satu sendi rasa ingin tahunya membuatnya mengangkat tangan dan mengintip dari balik pohon. Mata Pak Jaya bertemu dengan matanya tanpa suara. Seolah-olah di saat itu waktu menahan napas. Pak Jaya menatap lama ke arah Mira, lalu dengan gerakan perlahan mengangkat kotak kain hitam itu. Di dalamnya sesuatu bergerak, bukan hewan, bukan benda. Sesuatu yang membuat darah Mira menopang di tenggorokan. Ia berlari pulang, tapi lari yang dipenuhi langkah-langkah. Sunyi, tak ada teriakan, tak ada kejaran, hanya bisik angin yang berpura-pura tidak peduli. Di rumah, Mira menutup pintu dan duduk di lantai. Tubuhnya gemetar. Ia memanggil Fajar lewat telepon, tetapi suaranya garing. "Kau lihat malam ini?" tanya Mira. "Aku tidak melihat apa-apa," jawab Fajar, ragu. "Mungkin kau capek, Mi." Malam, ketakutan itu seharusnya membuatnya berhenti menutup warung, mencari kerja lain, menyelamatkan adiknya. Namun realita menekan dengan cara yang lebih kejam. Tagihan listrik, uang sekolah, kebutuhan makan. Kita seringkali memilih kelalaian karena hidup menuntut kelanjutan Maira Tuhu itu. Esoknya, dia membuka warung lagi. Petualangannya belum selesai. Sore itu, saat ia menyusun kotak pesanan terakhir, seorang anak kecil mengetuk etalase, mata polosnya menatap pisang. Di dalam, Mira mengarahkan kotak ke ibunya. Anak itu tersenyum, menutup kotak, dan berbisik tanpa sadar bahwa Mira dapat mendengar. "Terima kasih karena kau memberi kami rumah." Suara itu ringan, tetapi di telinga Mira seperti lonceng tua yang menyampaikan kabar buruk. Mira menatap kotak di tangannya. Di pojok pembungkus ada sebuah tanda kecil, sebuah bekas sidik jari halus yang tak seharusnya ada di makanan. Itu menempel, seperti pesan yang ingin dibaca. Ia membuka sedikit pembungkus, hanya sebentuk sudut. Dari dalam, satu uap tipis naik, bukan uap panas, lebih seperti kabut yang membawa bisik. Sekilas ia melihat seperti bayangan kecil, seperti bentuk manusia yang meringkuk. Ia menutup tangan dengan cepat, menjerit pelan, lalu menangis. Tangis itu bukan hanya karena takut. Ia menangis karena ia tahu mereka yang menikmati pisang-pisang itu bukan hanya pelanggan. Ada kehidupan lain yang menyelinap lewat gurih dan gula. Ada permintaan harga yang tak sanggup ia hitung. Ini berakhir, bukan dengan jawaban, tetapi dengan pertanyaan yang menunggu untuk dibuka. Seperti kotak kecil berlapis di gudang. Siapa yang membeli rasa itu dengan jiwa? Dan lebih menakutkan, siapa yang bersedia membayar lagi malam ini? Malam itu, Mira terbangun dari tidurnya dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi pelipis, meski kipas angin di sudut kamar
berputar kencang. Mimpi barusan masih jelas menempel di kepalanya. Ia melihat tumpukan pisang crispy yang disiram saus coklat, tapi saat topping itu menetes ke bawah, yang keluar bukanlah coklat, melainkan cairan merah pekat yang menetes tanpa henti. Di antara tumpukan pisang itu ada wajah-wajah pucat anak kecil, perempuan tua, bahkan laki-laki muda yang semuanya berbisik, "Makanlah, agar kami bisa tinggal." Mira terbangun dengan dada berat, lalu menengok ke arah adiknya yang masih terlelap di kasur tipis. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya bunga tidur akibat kelelahan bekerja. Namun semakin ia mencoba melupakan, semakin jealous bayangan wajah-wajah itu di kepalanya. Esoknya, suasana di warung jauh lebih ramai dari biasanya. Sebuah akun kuliner besar di media sosial ternyata mengulas pisang crispy rindu, membuat antrean meluber hingga ke jalan. Fajar sibuk melayani pelanggan, sementara Mira merasa tangannya bergetar setiap kali mengambil pisang dari baskom. Salah satu pelanggan, seorang ibu dengan anaknya, tersenyum lebar ketika menerima kotak pisang. Namun tatapan anak itu kembali membuat Mira kaku. Bocah itu menatapnya dengan mata kosong. Bibirnya bergetar seperti menggumam doa, padahal tidak ada suara. Saat Mira berkedip, anak itu sudah seperti biasa lagi, tersenyum polos sambil melahap potongan pertama. Rasa mual naik ke tenggorokan Mira. Ia ingin berhenti, tapi langkah manusia sering terikat oleh kebutuhan. Warung terus melaju, pisang terus dipotong, topping terus dituang. Malamnya, ketika warung sudah sepi, Mira memberanikan diri bertanya pada Fajar, "Jar, kau pernah merasa ada yang aneh sama pisang ini?" Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh suara motor yang melintas. Fajar menghela napas panjang. "Kau juga merasakannya ya?" Mira menoleh cepat, kaget. "Maksudmu?" Fajar menunduk, wajahnya kaku. "Aku sudah lama curiga. Topping yang kita pakai itu bukan sekadar saus biasa. Aku pernah melihat Pak Jaya menuang sesuatu dari botol kaca gelap sebelum campuran coklat dan keju masuk ke wadah. Cairannya kental, warnanya hitam kemerahan. Aku kira dulu itu perasa tambahan, tapi setiap kali dia menuangkannya, pisang jadi lebih renyah, dan pelanggan selalu bilang rasanya beda." Mira membeku. Ingatan akan bau besi basah di malam itu kembali menusuk hidungnya. "Aku coba curi satu botol," lanjut Fajar dengan suara bergetar. "Tapi aneh, botol itu berat sekali, seperti ada sesuatu yang menahan. Dan saat aku akhirnya membukanya diam-diam, cairan di dalamnya hilang begitu saja, seperti menguap." Mira menatapnya dengan mata melebar. "Kau serius?" Fajar mengangguk. "Dan malam setelah itu, aku bermimpi buruk. Ada anak kecil mengetuk pintu kosku, wajahnya penuh luka, dan dia bilang, 'Jangan ganggu rumah kami.' Sejak itu, aku tak berani mencoba lagi." Hening panjang menyelimuti warung yang kini tinggal berdua. Hanya suara kipas tua yang berdecit. Mira menggigit bibirnya. Kalau begitu, topping ini atau pisang ini bukan sekadar makanan. Mereka menyimpan sesuatu. Fajar menatap Mira dalam-dalam, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi terhenti. Lalu, ia menunjuk ke arah pojok warung. "Lihat." Mira menoleh. Kotak pisang yang tadi diletakkan pelanggan tanpa diambil kembali masih ada di meja. Seharusnya sudah dibuang, tapi kotak itu tetap rapi. Mira mendekot, jantungnya berpacu. Kotak itu sedikit terbuka, memperlihatkan satu potongan pisang crispy yang tersisa. Namun bukan pisang biasa. Di permukaannya muncul garis tipis, menyerupai urat tangan. Garis itu berdenyut perlahan, seolah ada nadi yang bergetar di dalamnya. Mira terlonjak mundur. Astaga, Fajar menutup mulutnya. Wajahnya pucat pasi. Itu bukan pisang lagi, Mi. Keesokan harinya, pelanggan tetap ramai.
Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya mereka makan. Senyum-senyum puas, tawa anak muda, kamera ponsel yang merekam topping warna-warni. Semuanya seperti tirai tipis yang menutupi kengerian di baliknya. Namun Mira tahu sesuatu sedang mengintai dari balik renyahnya pisang dan manisnya coklat. Malam itu, ia membuat keputusan berani. Ia akan mengikuti Pak Jaya, mencari tahu dari mana sebenarnya pisang-pisang itu berasal. Sebelum warung tutup, ia berbisik pada Fajar, "Kalau kau masih punya keberanian, temani aku nanti malam. Kita cari tahu sampai selesai." "Aku tidak mau." Terus-terusan buta. Fajar terdiam lama, lalu mengangguk dengan wajah tegang. Dan ketika malam turun, jalanan sepi, serta suara jangkrik merayap di antara gelap. Mereka berdua mengikuti jejak Pak Jaya menuju kebun. Lampu senter ponsel bergetar di tangan langkah mereka. Berhati-hati. Di tengah kebun, mereka kembali melihat lingkaran tanah yang pernah Mira lihat sebelumnya. Tapi kali ini berbeda. Di sana, Pak Jaya berdiri menghadap batang pisang. Dengan belasan lilin menyala di sekelilingnya, cahaya redup menyorot wajahnya yang tampak lebih tua dari biasanya. Di tangannya, ada mangkuk berisi cairan hitam kemerahan. Saat ia menuangkan cairan itu ke akar pohon, tanah bergetar pelan. Dari batang pisang, terdengar suara samar, bukan suara tumbuhan, melainkan suara rintihan manusia. Mira dan Fajar terpaku, tenggorokan mereka tercekat. Pak Jaya berbisik dengan suara serak, "Bangunlah, kalian yang telah aku beri rumah. Besok malam, habiskan jiwa yang tersisa." Batang pisang bergetar semakin keras, dan dari celah kulit pohonnya, sesuatu mulai muncul seperti tangan kecil berwarna pucat yang mencoba meraih keluar. Mira menutup mulutnya, mencegah jeritan pecah. Fajar meremas lengannya erat. Kini mereka tahu, topping manis hanyalah penutup. Rahasia sesungguhnya jauh lebih kelam. Dan yang lebih menakutkan, ritual itu belum selesai. Sesuatu sedang lahir, perlahan-lahan, dari dalam batang pisang. Malam itu, Mira dan Fajar berdiri kaku di balik batang pisang. Mereka menyaksikan sendiri, tangan pucat itu merayap keluar, jari-jarinya kurus, kukunya panjang dan kotor, seperti milik orang mati yang baru saja bangkit dari tanah. Suara lirih makin jelas, bercampur dengan bisikan-bisikan samar yang seakan datang dari segala arah. Pak Jaya tetap berdiri tegak, memegang mangkuk hitam kemerahan itu dengan khusyuk. Mulutnya terus melantunkan mantra. Sesekali, ia menundukkan kepala dalam-dalam, seperti memberi hormat pada sosok yang sedang berusaha keluar dari batang pisang. "Jar, kita harus pergi sekarang," bisik Mira dengan suara gemetar. Namun Fajar terlalu terpaku, matanya tidak berkedip, wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya kaku. Mira meraih tangannya, mencoba menariknya, tapi Fajar tetap menatap batang pisang itu, seakan ada sesuatu yang mengikat pandangannya. Tiba-tiba, batang pisang yang satu lagi ikut bergetar. Kali ini bukan satu tangan, melainkan dua, lalu tiga, keluar. Perlahan, merobek kulit batang yang basah. Dari sela-sela batang, terdengar suara anak-anak yang tertawa kecil, tawa yang seharusnya terdengar riang, tapi justru membuat bulu kuduk berdiri. Mira tak tahan lagi. Ia menarik keras lengan Fajar. "Jar, sadar. Kita harus lari." Fajar tersentak, akhirnya menoleh. Mereka berdua mulai mundur pelan, berusaha tidak menarik perhatian. Tapi suara ranting kering yang patah di bawah kaki Mira membuat Pak Jaya menoleh. Cepat, matanya menatap lurus ke arah mereka. Mira merasakan tubuhnya beku. Mata Pak Jaya berbeda malam. Itu terlihat hitam sepenuhnya, tanpa putih mata. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang membuat tengkuk Mira dingin. "Ah, rupanya kalian sudah tahu rahasianya." Suaranya berat, serak,
seperti keluar dari dua mulut sekaligus. Tanpa sadar, Mira dan Fajar berlari sekuat tenaga menembus cabin. Daun pisang menampar wajah, tanah becek, membuat langkah mereka terseret. Tapi rasa takut jauh lebih kuat daripada lelah. Mereka tak berani menoleh, meski dari belakang terdengar suara lengka-langka yang berat dan seretan seperti sesuatu yang baru saja keluar dari batang pisang ikut mengejar. Mereka baru berhenti setelah sampai di jalan utama. Napas terengah, keringat bercucuran. Lampu jalan yang redup terasa seperti penyelamat di tengah kegelapan. "Mi, aku lihat wajahnya," kata Fajar dengan suara terputus-putus. Tangan yang keluar itu ada wajah di dalam batang pisang. Wajah manusia. Mira menutup mulutnya, mencoba menahan rasa mual. Ia tahu Fajar tidak berbohong. Wajah-wajah itu pasti jiwa-jiwa yang dipaksa tinggal di dalam pohon pisang, lalu dijadikan buah untuk dijual sebagai jajanan manis. Keesokan harinya, warung kembali buka, seolah-olah tidak ada yang terjadi semalam. Pelanggan tetap ramai, bahkan lebih ramai dari biasanya karena ada promosi baru, topping stroberi segar. Mira nyaris muntah saat menyiapkan kotak. Setiap potongan pisang yang ia pegang seolah berdenyut, meski pelanggan tidak melihatnya. Anak-anak tertawa sambil menjilat jari penuh coklat. Para remaja sibuk membuat video, dan ibu-ibu memuji betapa renyahnya pisang itu. Namun Mira kini tahu, yang mereka kunyah bukan sekadar makanan. Itu adalah bagian dari jiwa-jiwa yang terperangkap. Di tengah keramaian, Pak Cijia tiba-tiba muncul di belakang warung. Myra Menegong hampir menjatuhkan sendok topping. Lelaki tua itu tersenyum, seolah tidak ada apa-apa. Namun tatapan matanya membuat Mira gemetar. "Bagus, teruslah jualan," katanya pelan. "Semakin banyak yang makan, semakin kuat mereka tumbuh. Jangan berhenti, Mira. Kau tahu akibatnya kalau berhenti." Mira ingin marah, ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Pak Jaya berbalik meninggalkan warung. Tanpa suara, langkahnya seperti melayang. Malam harinya, Mira duduk di kamar bersama Fajar. Mereka berdua tahu mereka tidak bisa diam saja. "Kalau terus begini, kita ikut jadi bagian dari ritualnya," kata Mira lirih. "Kita harus cari cara memutus ini semua." Fajar mengangguk, meski wajahnya ragu. "Tapi bagaimana? Kita bahkan tidak tahu dari mana awalnya pisang-pisang itu. Atau mungkin kebun itu sendiri sudah terkutuk." Mira terdiam. Ingatannya kembali ke kotak kecil berlapis kain hitam yang dilihatnya di kebun. Kotak itu jelas memiliki peran penting. "Aku rasa kuncinya ada di kotak itu," ujar Mira akhirnya. "Apapun yang disimpan Pak Jaya di sana, itu pusat dari semua ritualnya." Fajar menatapnya takut-takut. "Kau mau ambil kotak itu?" Mira mengangguk pelan, meski jantungnya berdebar keras. "Kalau tidak, kita akan terus terjebak. Adikku akan makan dari hasil darah orang lain. Aku tidak bisa biarkan itu." Tengah malam, mereka kembali ke kebun. Kali ini, mereka membawa lilin kecil dan kain putih. Myra tidak tahu apakah itu akan membantu. Tapi ia ingat cerita ibunya tentang cara mengusir roh. Langkah mereka berat, tapi tekad lebih kuat daripada ketakutan. Sampai akhirnya, mereka tiba di lingkaran tanah itu lagi. Lilin-lilin semalam sudah padam, tapi bekas cairan hitam masih terlihat mengendap di tanah. Batang pisang berdiri sunyi, namun kulitnya sobek-sobek, seperti baru saja dilahirkan sesuatu. Kotak hitam itu masih ada di tengah lingkaran. Tercutap kain Mira mendekat pelan. Lututnya gemetar saat tangannya hendak meraih tanah di bawah kakinya. Bergetar dari batang pisang, terdengar bisikan-bisikan suara anak-anak, perempuan, laki-laki. Semuanya berkata serempak, "Jangan buka, itu rumah kami. Kalau kau buka, kau ikut bersama kami."
Mira menutup telinganya, tapi suara itu masuk langsung ke kepalanya. Fajar memegang bahunya, berbisik, "Mi, jangan lakukan. Terlambat." Mira sudah membuka kain itu. Di dalam kotak, bukan benda biasa yang terlihat, melainkan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Sebuah jantung manusia masih berdenyut pelan, basah oleh cairan hitam, dan di sekelilingnya ada wajah-wajah kecil menempel. Menangis tanpa suara, Mira terjatuh ke tanah menjerit histeris. Dan dari kejauhan, suara Pak Jaya bergema di kegelapan. "Kalian sudah membangunkan mereka lebih cepat. Sekarang, siap-siaplah, karena mereka akan menagih jiwa kalian juga." Apakah Mira dan Fajar bisa menghentikan ritual itu? Atau justru mereka akan menjadi bagian dari topeng manis selanjutnya? Cerita ini baru saja membuka pintu paling gelapnya. Angin malam menyapu kebun pisang dengan suara lirih, seperti bisikan orang-orang yang saling berkomplot di kegelapan. Mira masih duduk terjatuh di tanah. Wajahnya pucat pasi, air matanya bercampur dengan keringat dingin. Kotak hitam itu kini terbuka lebar, memperlihatkan jantung berdenyut yang dikelilingi wajah-wajah kecil menangis. Wajah-wajah itu bergerak, mata mereka membuka dan menatap Mira seolah meminta kebebasan sekaligus. Mengutuknya, Fajar berdiri kaku, tangannya gemetar hebat. "Mi, kita harus pergi. Sekarang." Suaranya parau, hampir tak terdengar naman. Sebelum mereka sempat bangkit, batang-batang pisang di sekitar mereka mulai bergetar. Daun-daunnya bergesekan satu sama lain, menimbulkan suara lirih, seperti ratusan orang sedang tertawa menahan diri. Dari celah kulit batang yang sobek, cairan hitam merembes, dan suara-suara itu semakin jelas. "Kami lapar, kami butuh tubuh, kami ingin ikut." Mira menutup telinganya, tapi suara itu menggema langsung di dalam kepalanya. Tiba-tiba, dari batang pisang paling dekat, muncul sesuatu yang membuat keduanya nyaris kehilangan akal sehat. Sebuah wajah manusia pucat, matanya kosong, mulutnya terus terbuka menyembul dari kulit batang, seperti terjebak di dalam daging pohon. Wajah itu menggerakkan bibirnya perlahan, berbisik, "Selamatkan aku." Mira menjerit, sementara Fajar menyeret tangannya agar menjauh dari lingkaran. Tapi semakin mereka berusaha keluar, semakin banyak batang pisang yang retak dan mengeluarkan tangan, wajah, bahkan tubuh setengah jadi yang seolah gagal lahir sepenuhnya. Di kejauhan, suara Pak Jaya terdengar semakin dekat, lantang, serak, dan penuh kuasa. "Kalian tidak bisa kabur. Pisang-pisang ini sudah memilih kalian. Siapapun yang melihat rahasianya harus menjadi bagian dari mereka." Mira dan Fajar berlari menembus kebun. Nafas mereka tersengal, namun tanah terasa seperti berubah. Semakin jauh mereka melangkah, semakin kembali lagi ke lingkaran yang sama. Mereka berputar tanpa arah, terjebak di dalam lingkaran gelap yang entah bagaimana sudah disiapkan. "Ini jebakan," bisik Mira. Suaranya hampir pecah. "Daesu, siapkan kebun ini, Jar. Kita memang ditarik ke sini." Fajar menggigit bibir, lalu menatap kotak hitam yang masih terbuka di tengah lingkaran. Jantung di dalamnya berdenyut lebih cepat, seperti bereaksi pada kehadiran mereka. "Kuncinya, kotak itu. Kita harus menghancurkannya." Dengan sisa keberanian, mereka berdua mendekat lagi. Namun kali ini, jantung itu mulai mengeluarkan suara. Suara tangisan bayi bercampur tawa orang dewasa melengking menusuk telinga. Wajah-wajah kecil di sekelilingnya bergerak. Mulut mereka terbuka lebar, dan dari dalam mulut itu keluar asap hitam pekat yang melayang ke udara. Asap itu melingkari Mira dan Fajar, membuat dada mereka sesak, seolah paru-paru dipaksa penuh dengan udara busuk. "Jar, aku tak bisa bernapas." Mira terbatuk keras, matanya berair. Fajar mengangkat batu besar dari tanah, berusaha menghantam kotak itu, tapi batu yang ia lemparkan justru terhenti di udara.
jatuh kembali sebelum menyentuh kotak. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang melindunginya. Pak Jaya akhirnya muncul dari kegelapan. Wajahnya tampak lebih tua, keriputnya dalam, matanya hitam seluruhnya. Senyum lebar terpampang di bibirnya. Kalian pikir gampang? Kotak itu adalah rumah. Jantung itu adalah pengikat. Hanya tumbal darah yang bisa memutuskan ikatan. Itu menusuk Mira. Ia sadar, ritual ini bukan sekadar permainan. Jiwa-jiwa yang terperangkap itu diikat dengan darah dan untuk memutusnya harus ada darah baru yang ditawarkan. Fajar menatap Mira dengan wajah panik. Dia mau kita yang jadi tumbalnya. Pak Jaya tertawa rendah. Bukan mau, tapi sudah takdir. Kalian yang mencuri rahasia ini sudah dipilih sejak awal. Mira menatap adiknya yang ada di bayangan pikirannya. Ia ingat senyum kecil itu, senyum polos yang selalu menunggu pulang dengan sekotak pisang crispy gratis. Hatinya perih. Ia tak bisa membiarkan semua ini berlanjut. Malam semakin pekat. Lilin-lilin di tanah menyala sendiri. Satu persatu membentuk lingkaran api. Bayangan hitam berwujud manusia kecil mulai bermunculan di sekitar mereka. Berlari, tertawa, menari, lalu menghilang. Mira menggenggam tangan Fajar erat. Kalau harus ada darah yang jadi tumbal, biarkan aku, Jar. Tidak, Mi. Fajar menjerit. Suaranya pecah. Aku yang harus lakukan. Kau punya adik untuk dijaga. Mereka berdua berdebat di tengah teror, sementara Pak Jaya hanya berdiri, menonton dengan tatapan puas. Namun sebelum salah satu dari mereka mengambil keputusan, tanah di bawah kotak hitam retak. Jantung itu berdenyut semakin cepat, lalu meledak mengeluarkan semburan cairan hitam kemerahan yang membentuk sosok besar setengah manusia, setengah batang pisang. Wajahnya dipenuhi puluhan wajah kecil yang menangis dan tertawa bersamaan. Sosok itu berjongkok, lalu menatap Mira dan Fajar dengan ratusan mata. Suaranya bergema, berat dan dalam. Kalian sudah memanggilku keluar. Sekarang giliran kalian jadi bagian dari topping. Mira menjerit. Fajar mencoba menahan dengan tubuhnya, sementara Pak Jaya tertawa keras. Suaranya menggema di seluruh kebun. Di malam itu tak ada lagi yang terdengar selain teriakan, tawa, dan suara batang pisang yang pecah satu persatu. Namun satu hal pasti, ritual baru saja mencapai puncaknya. Don Mira Tehu. Bab selanjutnya mungkin bukan lagi tentang rahasia, melainkan tentang bertahan hidup. Tubuh Mira gemetar hebat. Sosok mengerikan yang baru keluar dari dalam tanah itu begitu besar, setinggi 2 pohon pisang dewasa. Wujudnya tak jelas, setengah manusia, setengah batang pisang, dengan kulit berlapis serat pohon yang lembab. Wahanya adalah kumpulan puluhan wajah kecil yang menempel, masing-masing menangis, tertawa, dan berbisik bersamaan. Dari mulut-mulut kecil itu keluar cairan hitam yang menetes, jatuh ke tanah, lalu menyerap cepat seolah tanah itu haus. Pak Jaya berdiri di samping sosok itu dengan wajah puas. Lihatlah, Mira, Fajar, kalian harus bangga. Kalian dipilih untuk jadi bagian dari mereka. Pisang crispy yang kalian jual bukan sekadar makanan, tapi rumah bagi jiwa-jiwa ini. Dan sekarang, kalian akan ikut masuk ke dalam rumah itu. Mira mundur beberapa langkah, napasnya pendek. Ia merasakan dada sesak, seperti paru-parunya diperas. Fajar mencoba melindungi Mira dengan berdiri di depannya, meski wajahnya sama pucatnya. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini, Pak? Fajar berteriak. Suaranya bergetar. Pak Jaya menyipitkan mata, lalu tertawa kecil. Kenapa? Karena dunia ini kejam. Kau pikir orang-orang peduli kalau kau miskin, lapar, dan mati kelaparan? Tidak. Tapi mereka semua peduli kalau kau bisa beri mereka makanan enak. Jadi aku membuat perjanjian. Jiwa-jiwa yang tersesat kuberi tempat,
dan mereka memberiku hasil. Pisang renyah, manis, dan selalu viral. Orang datang, beli, makan, dan tanpa sadar, mereka juga ikut memberi makan jiwa-jiwa itu. Mira merasa mual. Jadi, semua pelanggan, semua orang yang bahagia karena pisang crispy itu, sebenarnya ikut memperkuat makhluk ini. Sosok besar itu bergerak, tangannya yang terbuat dari serat batang pisang melayang, jari-jarinya panjang, kuku-kukunya hitam, menancap ke tanah saat tanah itu terkoyak. Dari dalam muncul puluhan tangan kecil lain, meraih ke arah Mira dan Fajar. Mira menjerit, menarik Fajar, dan mereka berlari menembus kebun. Tapi kebun itu seperti tak berujung. Pohon pisang terus bermunculan. Mereka berputar di tempat yang sama. Kita terjebak. Fajar berteriak, matanya panik. Di belakang mereka, suara Pak Jaya terdengar makin keras. Tak ada jalan keluar. Kebun ini sudah menjadi bagian dari perjanjian. Kalian hanya bisa selamat kalau menyerahkan darah kalian. Mira hampir putus asa. Tapi tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Ucapan ibunya dulu. Kalau kau bertemu makhluk dari dunia lain, jangan lawan kekuatannya dengan kekerasan. Mereka lahir dari perjanjian, jadi hanya bisa diputus dengan niat dan keberanian. Mira berhenti berlari. Fajar menoleh kaget. Kenapa berhenti? Kau mau mati? Percayalah padaku, Jar. Suara Mira bergetar, tapi matanya kini penuh tekad. Ia berdiri menghadap sosok besar itu yang semakin dekat. Jantungnya seakan hendak meledak, tapi ia tidak bergerak. Saat tangan raksasa itu hampir meraihnya, Mira menjerit sekuat tenaga. Kalau kalian lapar, ambil aku saja, tapi lepaskan orang-orang lain. Jangan lagi ada jiwa yang dijebak untuk jadi pisang terkutuk ini. Seketika, suara kebun hening. Daun-daun berhenti, bergesekan. Suara tangisan dan tawa pun berhenti. Sosok besar itu menunduk. Ratusan mata kecil di wajahnya menatap Mira bersamaan. Lalu, dengan suara bergema, ia berkata, "Kau berani menyerahkan dirimu? Kau sadar kau tidak akan kembali." Mira menggertakkan gigi. Air matanya menetes. "Aku sadar, tapi aku tidak akan biarkan adikku atau orang lain makan dari jiwa-jiwa tersiksa kalian lagi." Fajar menjerit putus asa. "Jangan, Mi. Jangan lakukan itu. Aku yang harusnya jadi tumbal." Tapi tanah di bawah kaki Mira sudah terbuka. Akar-akar pisang menjulur keluar dan melilit pergelangan kakinya. Ia tidak berontak. Ia membiarkan dirinya ditarik ke tengah lingkaran tanah. Tepat di depan kotak hitam berisi jantung itu, Pak Jaya tampak terkejut. "Tidak, dia tidak boleh memilih sendiri. Itu bukan bagian dari perjanjian." Sosok besar itu menoleh ke Pak Jaya. Suaranya berat, marah. "Kau hanya penjaga, bukan penentu. Dia memilih sendiri. Itu cukup." Pak Jaya mundur beberapa langkah. Wajahnya ketakutan. "Tidak, ini tidak adil. Aku sudah memberi kalian puluhan tumbal. Aku belum sempat." Ia melanjutkan. Akar-akar dari tanah meraih tubuhnya. Pak Jaya menjerit. Tubuhnya ditarik ke dalam tanah. Sementara wajah-wajah kecil di sosok besar itu tertawa bersamaan. Jeritannya perlahan hilang, diganti suara tercekik, hingga akhirnya lenyap. Mira kini berdiri tepat di samping kotak hitam. Ia menatap jantung yang masih berdenyut. Dengan tangan gemetar, ia meraih batu di sampingnya. "Kalau ini rumah kalian, biar aku yang hancurkan." Ia menghantamkan batu itu sekuat tenaga ke jantung. Suara retakan menggema, disusul jeritan panjang dari sosok besar itu. Wajah-wajah kecil di tubuhnya berteriak bersamaan. Suara tangisan dan tawa bercampur menjadi pekikan mengerikan. Jantung itu pecah,
Cairan hitam menyembur mengenai tubuh Mira. Ia menjerit. Tubuhnya bergetar hebat, lalu jatuh terkapar di tanah. Sosok besar itu mengerang. Tubuhnya mulai hancur menjadi kabut hitam yang perlahan menghilang. Kebun pisang bergetar, batang-batang roboh, dan tanah menutup kembali. Fajar berlari ke sisi Mira. "Mi, bangun Mi, jangan tinggalkan aku." Mira membuka matanya perlahan, senyumnya lemah, darah mengalir dari sudut bibir. "Jar, aku janji, pisang itu sudah tak akan lagi jadi rumah jiwa-jiwa terkutuk, tapi aku rasa aku harus ikut mereka." "Tidak, kau tidak boleh pergi." Fajar mengguncang tubuhnya. Mira menatap langit yang gelap, lalu berpisik, "Jaga adikku." Ya, matanya terpejam. Tubuhnya perlahan berubah menjadi kabut putih. Kemudian lenyap seolah ia memang telah dipanggil untuk ikut bersama gewa-gewa yang telah dibebaskannya. Fajar menangis keras. Suaranya menggema di kebun yang kini sepi, dan di kejauhan warung pisang crispy rindu tampak gelap untuk pertama kalinya. Lampu neon yang biasa menyala redup padam. Papan nama jatuh ke tanah. Orang-orang tak lagi menemukan warung itu esok hari. Seakan warung itu tak pernah ada. Namun bagi Fajar dan bagi adik Mira, kenangan itu tetap abadi. Pisang crispy dengan topping manis yang ternyata menyimpan rahasia paling mengerikan. Apakah kisah itu benar-benar berakhir, atau jiwa-jiwa itu hanya menunggu waktu untuk kembali lewat tangan orang yang lain? Tak ada yang tahu. Yang pasti, sejak malam itu, setiap kali ada jajanan pisang crispy viral, selalu ada bisik-bisik, "Hati-hati, jangan sampai kau makan jiwa yang salah." Fajar tidak pernah benar-benar pulih setelah kehilangan Mira. Setiap malam, ia bermimpi buruk. Wajah kakaknya muncul di balik kabut putih, menatap dengan senyum tipis, lalu perlahan larut menjadi abu. Teriakan Mira saat tubuhnya ditelan akar pisang terus terngiang di telinga, membuat Fajar sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Sudah berbulan-bulan berlalu sejak malam itu. Orang-orang kampung mulai melupakan kisah pisang crispy rindu. Warung kecil itu sudah lama lenyap. Papan namanya hilang, entah kemana. Tanah kosong di sudut jalan hanya ditumbuhi ilalang dan batang pisang liar. Tak ada yang berani mendekat, meski tak ada yang tahu persis alasannya. Namun bagi Fajar, rasa bersalah itu tak pernah hilang. Ia sering datang diam-diam ke lahan kosong itu, sekadar duduk sambil menatap rumpun pisang yang tumbuh makin rapat. Setiap kali angin bertiup, dedaunan bergesek menghasilkan suara seperti bisikan samar. Kadang Fajar mendengar nama dirinya dipanggil. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung besar di langit, Fajar memberanikan diri mendekati kebun itu. Angin bertiup aneh, lebih dingin daripada biasanya. Saat ia menyingkirkan ilalang, matanya membelalak. Papan nama warung pisang crispy rindu berdiri lagi. Catnya pudar, tapi huruf-huruf itu jelas terlihat, seolah baru dipasang. "Tidak mungkin," bisik Fajar. Ia melangkah mundur, namun kakinya justru terhenti ketika mendengar suara sendok beradu dengan wajan dari dalam gubuk yang sudah runtuh. Bau harum pisang goreng tercium, renyah, menggoda, sama persis seperti dulu. Dengan jantung berdegup kencang, Fajar melangkah masuk. Di dalam, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Mira, kakaknya, berdiri di balik meja, mengenakan celemek yang sama seperti dulu. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi senyumnya hangat seperti biasa. "Jar," suara Mira terdengar lirih, seakan datang dari tempat yang jauh. "Kau datang juga. Aku sudah lama menunggumu." Fajar hampir tidak bisa bernapas. "Mi, ini tidak mungkin. Kau sudah
Mira meletakkan pisang crispy yang baru saja digoreng ke atas piring. Topping coklat meleleh di atasnya. Aroma manis bercampur gurih memenuhi ruangan. Makanlah, kau pasti lapar. Sejak kapan kau terakhir makan pisang buatanku? Fajar melangkah mundur. Wajahnya pucat. Kau bukan Mira. Mira sudah pergi. Aku melihatmu menghilang malam itu. Namun, Mira hanya tersenyum. Matanya menatap dalam. Kali ini dengan kilatan aneh. Aku tidak pernah benar-benar pergi, Jar. Aku tetap di sini. Aku bagian dari pisang crispy ini sekarang. Dan kau akan menyusulku. Piring di meja bergetar. Potongan pisang crispy itu bergerak sendiri, seperti jari yang melambai. Cairan coklatnya berubah menjadi merah pekat, mengalir menetes ke lantai. Bau manis mendadak berganti amis menyengat. Fajar menjerit, menjatuhkan kursi. Ia berlari keluar dari gubuk itu. Tapi ketika menoleh, bangunan yang barusan ia masuki sudah lenyap. Ia kembali berdiri di lahan kosong, dengan batang pisang menjulang di sekitarnya. Namun sesuatu berubah. Dari antara batang-batang itu, muncul suara anak-anak tertawa. Lalu satu persatu, wajah kecil bermunculan di batang pisang menangis, menyeringai. Ada juga yang berteriak minta tolong. Dan di batang pisang terbesar, wajah Mira muncul. Senyum tipisnya menatap Fajar. Jar, kau harus bantu aku. Kalau tidak, warung ini akan terus kembali mengambil tumbal baru. Aku bukan satu-satunya yang terjebak. Jiwa-jiwa lain akan ikut tersiksa. Fajar jatuh terduduk, menutup telinga, mencoba menolak kenyataan. Namun suara itu terus mendesak, seolah langsung berbicara ke dalam kepalanya. Kau satu-satunya yang bisa memutus ini, Jar. Tapi butuh pengorbanan lebih besar dari apapun yang pernah ada. Air mata mengalir di wajah Fajar. Apa maksudmu? Apa yang harus kulakukan? Tawa anak-anak semakin keras, bercampur jeritan, membuat malam itu dipenuhi suara mengerikan. Lalu, batang pisang besar di depannya terbelah perlahan. Dari dalamnya, keluar tangan kurus pucat, mirip tangan Mira, meraih ke arahnya. Suara itu kembali berbisik di kepalanya. Ikuti aku ke dalam, Jar. Hanya begitu semua bisa berakhir. Atau semuanya akan mulai lagi. Pisang crispy akan kembali viral. Tapi kali ini, dengan tumbal yang lebih banyak. Fajar menatap tangan itu dengan wajah pucat pasi. Dalam hatinya berkecamuk ketakutan dan cinta. Apakah ia harus ikut masuk mempertaruhkan nyawa, atau meninggalkan semuanya dan membiarkan kutukan pisang crispy gaib terus berlanjut? Malam itu, bulan purnama menjadi saksi, dan suara dari kebun terus berbisik, menuntut jawaban. Apakah Fajar akan berani? Atau justru warung pisang crispy rindu akan kembali bangkit, menelan lebih banyak jiwa? Belum ada yang tahu. Yang pasti, malam itu Fajar sudah melangkah terlalu jauh, dan jalan kembali hampir tidak ada. Fajar berlutut di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Udara malam itu begitu dingin, hingga napasnya keluar seperti asap putih. Di depannya, tangan pucat yang keluar dari batang pisang masih terulur, menunggu. Wajah Mira yang muncul di batang pohon, menatapnya penuh harap, sekaligus pilu. Jar, cepatlah. Jika kau menolak, warung ini akan bangkit lagi. Jiwa-jiwa baru akan masuk, dan tumbal akan semakin banyak. Kau mau itu terjadi? Suara Mira bergetar, tapi ada sesuatu yang aneh. Suaranya bercampur dengan ratusan bisikan lain, seolah ribuan mulut berbicara bersamaan. Fajar menutup telinga, tapi bisikan itu tetap ada di dalam kepalanya. Tangis anak-anak, tawa orang dewasa, bahkan jeritan Pak Jaya bercampur jadi satu. Ia hampir gila. Aku tidak sanggup. Fajar merintih. Aku hanya manusia biasa. Aku tidak sekuat kakakku. Kenapa harus aku? Batang pisang bergetar. Dari celah tanah muncul akar-akar panjang, merayap menuju tubuh Fajar.
melilit pergelangan kakinya. Suara Mira semakin keras. Karena kau satu-satunya darah yang tersisa, kau harus memilih. Ikut bersamaku, atau biarkan kutukan ini terus berjalan. Kau yang menentukan, Jar. Fajar menangis keras, lalu menatap wajah Mira sekali lagi. Kenangan masa kecilnya terbayang. Mira yang selalu membelikan jajan, meski dirinya sendiri menahan lapar. Mira yang memeluknya saat ia takut gelap. Mira yang tersenyum saat mereka pertama kali menjual pisang crispy di warung kecil itu. Semua kenangan itu menikam dadanya. Dengan tangan gemetar, Fajar menggenggam tangan pucat yang keluar dari batang pisang. Akar-akar segera membelit tubuhnya, menariknya perlahan masuk ke dalam batang. Saat tubuhnya setengah tertelan, Fajar berteriak sekuat tenaga. Kalau memang harus ada tumbal, biar aku yang terakhir. Setelah ini, jangan pernah lagi ada pisang crispy guide. Jangan ada warung. Jangan ada jiwa yang disiksa. Hapus semuanya. Langit mendadak bergetar. Bulan purnama yang tadinya terang berubah merah darah. Angin kencang menerpa kebun pisang, membuat batang-batang roboh satu persatu. Jeritan ribuan suara memenuhi udara, begitu keras hingga kaca-kaca rumah di kampung retak. Batang pisang besar itu merekah, menelan Fajar sepenuhnya. Sekejap kemudian, tanah berguncang hebat. Semua wajah yang menempel di batang pisang menjerit, lalu hancur menjadi debu hitam yang terbawa angin warang pisang crispy. Rindu yang sempat muncul kembali runtuh dalam sekejap. Papan namanya terbakar sendiri, menjadi abu. Aroma pisang goreng manis berubah jadi bau gosong yang menyengat. Dan setelah guncangan terakhir, kebun pisang itu lenyap. Tanahnya retak, lalu menutup rapat. Hening. Tak ada lagi batang pisang, tak ada lagi bisikan. Keesokan paginya, warga kampung terkejut melihat lahan kosong itu rata, seperti belum pernah ditumbuhi apapun. Orang-orang hanya menggelengkan kepala, menganggapnya sebagai fenomena alam. Namun satu hal aneh terjadi. Di tengah lahan kosong itu, berdiri sebuah batu hitam kecil, sebesar kepala manusia. Tak ada yang berani menyentuhnya. Di batu itu, terukir samar sebuah kalimat, tumbal terakhir. Jangan bangkitkan lagi. Sejak hari itu, tak ada lagi yang mendengar kisah tentang pisang crispy gaib. Tak ada warung misterius yang muncul. Tak ada lagi jajanan viral yang mengandung tumbal. Orang-orang hanya makan pisang goreng biasa, tanpa rasa takut. Namun, beberapa malam kemudian, seorang bocah kecil yang lewat di dekat lahan kosong itu bersumpah mendengar suara lirih dari batu hitam tersebut. Suara seorang pemuda, penuh kelelahan, tapi tenang. Aku sudah menepati janji. Jagalah adikku. Kutukan warung pisang crispy, rindu pun berakhir. Tapi cerita tentangnya tetap hidup. Diceritakan dari mulut ke mulut sebagai peringatan. Jika ada makanan yang terlalu viral, terlalu cepat terkenal, jangan hanya tergoda manisnya. Sebab mungkin di balik renyah dan topping manisnya, ada jiwa yang dikorbankan untuk setiap gigitan.